A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya siapapun kita tidak ada jaminan mati dalam keadaan baik. Berdoa kita selalu kepada Allah Al-Jabbar yang maha menjaga, melindungi dimanapun dan dalam kondisi apapun. Baru-baru ini kita mendengar kabar yang viral, seorang anak usianya masih di bawah 12 tahun yang bernama Aisyah. Konon katanya anak tersebut diruqyah. Sebab diruqyah karena nakal. Ada juga berita mengatakan bahwa si Aisyah diruqyah karena kemasukan genderuwo. Perlu kita cari penyebabnya. Kenapa anak ini bisa nakal dan kenapa anak ini bisa dimasuki oleh genderuwo. Terkait berita ini benar atau tidak, ada hal yang perlu kita pelajari di sini. Seorang anak, siapapun anaknya, dari keturunan manapun dia berada, siapapun orang tuanya, selagi dia manusia, pasti bisa diganggu oleh syaitan, pasti bisa nakal, pasti bisa sakit. Lalu ruqyah bisa dijadikan solusi dalam setiap permasalahan dimanapun itu berada. Yang menjadi kendala adalah apa sebenarnya ruqyah yang syar'iyah dan adakah ruqyah yang syirkiyah? Ruqyah ada dua, ruqyah yang syar'iyah dan ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah yang syar'iyah adalah ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi ada kebanyakan orang tua di luar sana belum mengetahui hal ini, sehingga banyak masyarakat mengatakan, berasumsi bahwa ruqyah itu identik dengan dukun. Inilah yang sangat dikhawatirkan. Inilah yang perlu diluruskan, bahwasanya kita manusia mempunyai kasta lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari syaitan, dari bangsa jin. Allah mengatakan di dalam surah Al-Jin ayat 6, akan ada kelak manusia dewasa yang meminta tolong kepada syaitan dari bangsa jin. Tapi syaitan dari bangsa jin itu tidaklah memberikan manfaat kepada manusia selain kebohongan dan kesesatan. Ciri ruqyah yang syar'iyah itu hanya dibacakan Al-Quran, ya. Kemudian dipadukan dengan herbal sunnah seperti minyak zaitun, kurma azwa, habatu sauda, kemudian madu. Dan ini bisa dikombinasikan untuk mempercepat terapi ruqyah itu sendiri.
Lalu banyak orang di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Padahal sebaik-baik suri tauladan adalah Rasulullah. Lalu kenapa anak tersebut bisa nakal, kemudian bisa dimasuki oleh genderuwo, jin, apapun itu dari manapun asalnya? Ini perlu kita tinjau. Ingat bahwa tidaklah jauh buah itu jatuh dari pohonnya. Anak itu sebagaimana pola pikir orang tuanya. Ketika orang tua merokok, maka anak-anak pun akan menirunya. Ketika orang tua terus memegang HP-nya, maka anak-anak pun akan mengikutinya. Ketika orang tua berkelahi di depan anak-anaknya, maka akan mempengaruhi mentalnya. Benar memang bahwasanya anak yang nakal itu disebabkan oleh syaitan. Tapi perlu kita cari tahu, kenapa syaitan bisa mengganggu anak tersebut. Cek kembali, apakah daging anak tersebut pernah dimasuki sesuatu yang haram. Cek kembali, apakah pergaulan anak tersebut sudah baik di lingkungannya. Dan dicek kembali, apakah anak tersebut sudah diajarkan ilmu agama, khususnya tauhid, tentang adanya Allah, dan menjauhi segala sesuatu yang bisa menyekutukan kita dan keluarga kita kepada Allah. Syirik adalah dosa yang terbesar, dan syirik adalah penyebab malapetaka di muka bumi ini. Ruqyah yang syariah boleh dengan cara kita merendam, tapi dengan daun bidara. Dan rendamannya tidak begitu lama, cukup 30 menit paling lama, 15 sampai 30 menit. Dan kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Kalau memang anak itu nakal, dimandikan pakai daun bidara yang tadinya sudah diruqyah, tidak ada masalah. Tetapi dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa kenapa anak itu bisa nakal. Cek 3 hal tadi yang saya sebutkan di atas. Kemudian ciri-ciri ruqyah yang syirkiyah adalah tidak memakai kata-kata yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ruqyah itu obat, penyembuh, dan dia hanya bisa dibacakan kepada orang-orang yang meyakini bahwa Al-Quran adalah penyembuh dan obat, rahmat bagi seluruh alam. Syaitan laknatullah alaih terus akan mengganggu manusia. Makanya pentingnya di sini kita belajar tentang agama. Agama adalah pondasi dalam kehidupan rumah tangga. Tanpa agama, rumah tangga kita semua akan hancur. Syaitan akan menjauhkan setiap manusia dari Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah, biiznillah, adik kita Aisyah akan masuk ke dalam surganya Allah. Dan saat ini dia sedang menikmati taman-taman surga yang sudah Allah persiapkan untuknya. Dan bagi orang tua, saya pesankan untuk diri saya pribadi, teruslah mempelajari ilmu agama. Teruslah mempelajari Al-Quran. Karena ilmu itu lebih kita butuhkan dari apapun. Tanpa ilmu, kita akan hancur. Dan tanpa ilmu, kita tidak akan tahu arah tujuan hidup yang ingin kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di dalam tegaknya agama ini, mengkokohkan tauhid kita kepada Allah. Ruqyah hanya media
Dan ruqyah bukanlah penyembuh, tapi ruqyah itu hanyalah sebab Allah tabaraka wa ta'ala yang bisa merealisasikan semua permintaan kita. Apapun itu, mintalah selalu kepada Allah. Doa kepada Allah. Sesungguhnya hanya Allah lah yang mampu mengabulkan setiap doa-doa kita. Dan ketahuilah, Allah itu baik. Allah itu cahaya di atas cahaya. Jauhi jasad kita, lisan kita, pakaian kita dari sesuatu yang Allah haramkan. Karena ini akan menolak doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Bagaimana mungkin kita meminta sesuatu kepada Allah, meminta kebaikan, tapi diri kita tidak diselimuti dengan sesuatu yang baik? Bagaimana mungkin Allah mengabulkan, mengijabah doa kita, sementara pakaian kita dapatkan dari sesuatu yang Allah haramkan? Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan dari kematian su'ul khatimah. Demikian teman-teman sekalian, semoga sharing ini bermanfaat dan semoga keluarga kita dijauhkan dari syaitan laknatullah alaih, dan terus kita dekatkan diri kita kepada Allah, karena hanya Allah lah yang mampu menjaga dan melindungi dimanapun kita berada. Barakallahu fikum, arsadani Allahi wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.